Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Muqaddimatu Ilmil Kalam. Sekarang kita akan membahas terkait taksimul maujud, pembagian al-maujud yang ada versi mutakallimin, yaitu menurut para teolog. Al-maujud indal mutakallimin ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan qadim, atau bahasa lain sebagaimana yang saya ulang-ulang di pertemuan sebelumnya, bahasa lain dari qadim ini adalah wajibul wujud. Yang kedua adalah muhdas. Muhdas, saya ulang-ulang ya di pertemuan sebelumnya, bahasa lainnya adalah al-mumkin ba'da wujudihi. Sesuatu yang mungkin setelah dia ada. Nah, nama lain dari al-mumkin ba'da wujudihi ini adalah muhdas. Jadi al-mawjud itu pertama terbagi pada qadim, yang kedua terbagi pada muhdas, disebut dengan muhdas. Nah, muhdas ini kemudian terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mutahayyiz, atau saya istilahkan di pertemuan sebelumnya dengan jauhar. Kemudian yang kedua, halun fil mutahayyiz. Saya istilahkan di pertemuan sebelumnya dengan arad, aksiden. Nah, ini merupakan pembagian atau taksimul maujud indal mutakallimin menurut para teolog. Wa qassama, dan membagi al-mutakallimuna, siapa para teolog, al-maujuda kepada yang ada, ila ma la awwala liwujudihi, pada sesuatu la awwala yang tidak ada apa awal, liwujudihi bagi adanya ma. Wa huwa, dan adapun ma la awwala liwujudihi al-qadimu, ialah disebut dengan al-qadim. Al-qadim ini artinya yang tak berawal. Al-qadim artinya yang tak berawal. Nah, al-qadim ini disebut dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5, diantaranya adalah qadim, ya. Sifat negasi. Kenapa disebut dengan sifat salbiyah? Karena al-qadim ini menafikan keberawalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga artinya disebut dengan al-qadim, yaitu yang tak berawal. Wa ila ma lahu awalun, dan pada sesuatu lahu ialah bagi ma awalun adapun awal. Wa huwa, dan adapun ma lahu awal al-muhdas, disebut dengan al-muhdas. Al-muhdas ini yang berawal. Jadi al-muhdas ini yang berawal, atau biasa dikenal juga dengan hadis. Bahasa dari musannif di sini adalah al-muhdas, yang berawal. Ini adalah pembagian pertama dari al-mawjud. Kemudian al-muhdas ini terbagi menjadi dua, yaitu mutahayyiz dan halun fil mutahayyiz, atau bahasa lainnya adalah jauhar dan arad. Wa qassamu, dan membagi siapa al-mutakallimun al-muhdasa, pada al-muhdas yang berawal, ila mutahayyizin, kepada mutahayyiz, sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Wa huwa, dan adapun mutahayyiz al-jauharu, ialah jauhar, substansi. Au halun, ini ada tasydidnya ya, karena ada hal yang tidak ada tasydidnya ini. Au halun, atau yang menempat, fil mutahayyiz,
di dalam sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Apa itu? Wahuwa dan adapun halun fil mutahayyiz al-aradu ialah al-arad, aksiden. Ialah aksiden. Ini selesai pembagian taksimul maklum ini. Pembagian al-maut. Bukan taksimul maklum ya, taksimul maujud. Ya. Pembagian ada. Wal haqqu dan adapun yang benar, wal haqqu adapun yang benar, Allah halah ialah tidak ada apa hal. Yang benar menurut pendapat yang benar ialah yang namanya atribut abstrak itu tidak ada. Ini merupakan pendapat dari jumhur ahli sunnah. Menurut jumhur ahli sunnah, hal itu tidak ada. Artinya tidak ada wasitoh antara maujud dan makdum. Wa annal hala muhalun. Dan sesungguhnya apa hal? Atribut abstrak muhalun ialah muhal. Muhal menurut konsep pikiran ya, ini tidak ada ya, atau mustahil ada perantara di antara ada dan tiada. Wal mutakallimuna dan adapun para teolog la yusbituna ialah tidak menetapkan siapa al mutakallimun al wujud dzihniya terhadap ada mental. Fal wujudu maka adapun ada indahum menurut al mutakallimun kharijiyun faqat ialah eksternal, bersifat eksternal faqat saja. Kalau menurut falasifah wujud itu kan terbagi menjadi dua. Ada wujud khariji dan ada wujud zihni. Ini menurut pendapat falasifah. Ada yang disebut dengan ada eksternal, artinya realitas eksternal. Ada yang disebut dengan wujud zihni, ada mental atau realitas mental. Ini adalah pendapat dari falasifah. Sementara al-mutakallimun, para teolog, tidak mengakui adanya al-wujudul zihni. Tidak mengakui adanya realitas mental. Mereka hanya mengakui adanya realitas eksternal saja. Namun perkataan ini atau pernyataan dari musannif ini sebenarnya kurang betul karena mutakallimun itu juga mengakui adanya al-wujud zihni. Cuman tidak seperti konsep yang disampaikan oleh falasifah, para filsuf. Mengakui adanya al-wujud zihni, cuman tidak seperti konsep yang disampaikan oleh falasifah. Mutakallimun ya, para teolog tidak mengakui konsep wujud zihni yang disampaikan oleh falasifah. Itu saja. Jadi hanya beda konsep. Kalau wujud zihninya mutakallimun itu sama-sama mengakui adanya yang disebut dengan al-wujud zihni, cuman dengan konsep yang berbeda. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Insyaallah ini sudah sampai kepada khulasatul madzahib fi taqsimil ma'lum dan insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.